Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum? Pagi hari ini, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Duduk siap. Duduknya yang rapi, tangannya diangkat, kita siap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiba. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siap beri salam, woi, diperpendek, diperpanjang, ditelan, diperbagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020. Belajar tentang apa? Nah, kita akan tampilkan nah, ini dia. Oke. Assalamualaikum. Yuk kita belajar tematis sub 2 pembelajaran 3 ya. Oke, kita lanjutin lagi. Belajar apa kita hari ini? Kita hari ini akan belajar posisi belajar dengan benar. Pak Yoran, gimana sih posisi belajar yang benar? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, tentang matematika itu asyik, tentang bangun ruang dan bangun datar. Ya, kita akan belajar. Kemudian kita akan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang adab-adab. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah posisi belajar yang benar. Antum simak. Posisi belajar yang benar itu yang pertama, kalau antum punya meja belajar, boleh pakai meja belajar, pakai kursi, ada meja, duduk yang tegap, kemudian ada cahaya lampu. Nggak perlu lampu seperti ini, tapi cahayanya harus terang. Biar apa? Karena kita membaca, jadi cahayanya harus terang, begitu. Pak Yoran belum punya meja belajar, nggak apa-apa. Antum punya meja lipat, boleh pakai meja lipat, duduk yang rapi di meja lipat. Yang penting duduk tegap, kemudian tidak tidur-tiduran, cahayanya terang. Pak Yoran meja lipatnya nggak ada juga, udah rusak. Boleh pakai meja yang ada di rumah, di ruang tamu boleh, atau yang ada saja yang di rumah ya. Yang penting tidurnya belajarnya jangan tidur-tiduran, kemudian sambil di tempat yang gelap, nanti matanya bisa rusak. Duduknya bongkok begitu, nggak boleh juga, harus tegap biar badan kita tetap baik. Begitu. Nah, di tempat yang terang, apalagi Pak Iran tuh, badannya tegak, lurus, tadi Pak Iran udah bilang. Gunakan meja yang ada aja ya. Makan sayur, buah, ikan agar mata kita sehat. Jadi kita menjaga agar saat membaca kita terlihat apa yang dibaca, maka di tempat yang terang, makan makanan yang bergizi. Oke, kita lanjut. Nah, Pak Iran, apa nih? Ada gambar-gambar apa nih? Ini adalah balok, ada kubus, ada tabung, ada bola. Ini adalah contoh bangun ruang.
Pak Yuran, kenapa sih disebut bangun ruang? Kenapa disebut bangun ruang? Pak Yuran punya contoh bangun ruang. Nih dia. Ini adalah bangun ruang. Nah, Pak Yuran, kenapa disebut bangun ruang? Karena ada ruangannya. Jadi di dalamnya itu ada ruangannya. Contoh kita buka. Tuh, ada ruangannya tuh. Nah, ada ruangannya di dalamnya. Makanya ini disebut bangun ruang. Isinya apa ya? Coba kita lihat. Huruf apa ini? I. Oh, ini sama. Huruf apa ini? Apa ini? Tip X. Nah, ini jadi ada ruangannya, makanya disebut bangun ruang. Ya. Kenapa disebut bangun ruang? Karena ada ruangannya. Ini nih, apa ini? Ini juga bangun ruang. Nih, ini adalah tuh gelas. Ini disebut bangun ruang karena di dalamnya ada ruangannya. Buat Pak Yuran ngopi pakai ini. Nah, ini bangun ruang. Nah, jadi bangun ruang itu kenapa disebut bangun ruang? Karena ada ruangannya. Kalau ini bangun ruang enggak, kertas. Nggak ada, dia datar aja begini. Di dalamnya nggak ada ruangannya kan? Nggak ada tuh. Makanya kalau ini disebut bangun datar. Sebut bangun apa? Bangun datar. Kalau ini bangun ruang. Oke. Nah, ini namanya balok. Ya, itu namanya balok. Nah, ini namanya balok nih. Nah, ini namanya balok. Apa lagi Pak Irang? Kalau apa lagi? Ini namanya kubus. Ya. Kemudian apa lagi? Ini namanya tabung. Yang kayak gelas Pak Yuran ini tabung. Ini namanya bola. Ya, itu contoh-contoh bangun ruang. Nah, tadi dikatakan kenapa bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun atau bentuk benda yang memiliki ruangan di dalamnya. Begitu ya. Oke. Apalagi nih? Oke, kita lanjutin. Nah, kita lanjutin lagi. Itu adalah bangun perbedaan bangun ruang dan bangun datar. Ingat-ingat. Ada ruangannya. Kalau kertas bukan bangun ruang karena nggak ada ruangannya. Dia datar aja. Nah, yuk kita baca bareng-bareng yuk. Siapa yang sudah bisa baca silahkan dibaca. Ini kalau yang belum bisa ikutin, kita baca bareng-bareng ya. Nih yang ditunjuk sama Pak Yuran diikutin. Siap, satu wahid isnen salas. Ada makanan yang baik bagi kesehatan mata. Jadi katanya ada makanan yang baik untuk kesehatan mata. Apa itu? Mana lagi? Seperti bayam, brokoli, wortel, ikan, avokado, dan kacang. Avokado itu alpukat. Ya. Rajin makan sayur, buah, dan ikan agar matamu sehat. Kata ini nih kata Panda, rajinlah makan sayur dan buah-buahan dan ikan agar matanya sehat. Kitanya nggak pakai kacamata, alhamdulillah karena kita sehat. Makan makanan yang disediakan Umi dan Abi. Nah, Bayron ingetin lagi. Kita belajar bersyukur, makanan yang disediakan oleh Umi dan Abi kita makan. Jangan rewel, pengennya yang nggak ada.
pengen telur, padahal uminya nggak masak telur, pengen mie, pengen KFC dan sebagainya. Makanlah makanan yang disediakan oleh umi, ya. Siapa yang suka sayur dan buah-buahan? Ya, pinter. Harus suka sayur. Yang belum suka, belajar makan sayur. Kalau di sini ada bayam, brokoli, wortel. Coba sayuran apa yang biasanya ada wortelnya, ada apalagi ya, brokolinya, ada kolnya, ada cekernya, apa yo? Sop, iya, sop itu lengkap sayur-sayurannya. Atau sayur asem, enak. Makanlah sayur-sayuran biar kita sehat. Ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Apa Kak Panda? Siapa yang pagi ini makan sayur, buah, dan ikan? Siapa? Yang makan sayuran, buah-buahan, dan ikan. Makan ya, yang disediakan umi kita makan. Sayuran tempe, adanya tempe. Ya, tempe itu juga sama. Tempe kan terbuat dari kacang. Ya, tahu juga sama. Ya, sehat itu. Yuk tebak gambar, apa ini namanya nih? Apa namanya? Wortel. Iya, wortel. Wortel itu ada vitamin A-nya, sehat untuk mata. Apa ini? Avocado atau alpukat. Mantap, ini di jus. Enak sekali. Antum cobain. Ini apa? Rumah. Ya, rumah. Ini apa? Kado. Nah, siapa yang pernah ngasih kado atau pernah dikasih kado, dikasih hadiah? Ya. Nah, wortel ini bentuknya seperti tabung. Kalau kerucutnya, ada alpukat itu bulat, ada kubus. Rumah itu seperti kubus kotak-kotak. Ini juga sama. Balok, kalau balok itu lebih panjang. Begitu. Nah, ada cerita nih, ceritanya ada nenek-nenek mau nyebrang. Antum diminta isi tolong atau terima kasih ya. Dimintanya tolong atau terima kasih. Tebak-tebakan nih. Oke. Siti titik-titik bantu nenek menyeberang jalan. Ya di sini isinya tolong atau terima kasih. Benar, tolong. Ya. Siti, tolong bantu nenek menyeberang jalan, kata nenek. Kata Siti, baik nek. Kemudian kata nenek, karena sudah ditolongin bilang apa? Terima kasih. Terima kasih Siti. Nenek, Siti bisa membantu nenek, katanya. Sama-sama nih, yuk kita memang harus tolong menolong. Insya Allah pahalanya banyak. Uminya kecapean ditolongin, uminya lagi nyapu ditolongin, uminya minta diambilin sesuatu ditolongin, temennya pensilnya jatuh ditolongin diambilin, ya harus tolong menolong. Nah selanjutnya, nah saat kita menerima hadiah tadi itu kado, berubah lagi. Nah saat kita menerima hadiah maka kita mengucapkan apa? Syukron, atau terima kasih, atau jazakumullah khairan kasiro. Begitu kalau menerima hadiah. Kalau mendapatkan bantuan, ditolongin, bilang apa? Bilang syukron, atau terima kasih, atau jazakumullah. Nah, apalagi kalau mendapatkan pujian atau selamat, misalkan selamat ya, gambarnya bagus. Maka kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih atau syukron. Selamat ya antum juara mewarnai. Antum selamat ya juara lomba lari.
Antum bilang alhamdulillah, terima kasih atau syukron. Jadi di sini Pak Iran ingin menjelaskan lagi, mengingatkan, dibiasakan kalau mendapatkan hadiah, mendapatkan bantuan, mendapatkan pujian, bilang terima kasih atau syukron atau jazakallah. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Dikasih hadiah, alhamdulillah, terima kasih. Dibantu, alhamdulillah, terima kasih. Mendapatkan pujian, antum cantik amat, sudah mandi, alhamdulillah, terima kasih, gitu ya. Dan tapi ingat, tolong menolong itu harus dalam kebaikan, nggak boleh tolong menolong dalam keburukan. Misalkan tolong menolong mencuri mangga orang, nggak boleh. Tolong menolong nyontek, nggak boleh ya. Tolong menolong dalam kebaikan. Ditolong, jangan lupa ucapkan syukron atau terima kasih. Oke. Berikutnya, apalagi nih? Kita baca nih. Kita ya baca ya. Tolong. Long. Yang sama G itu dibacanya eng ya. Hurufnya T, O, L, O, N, G. Eng. Tolong. Tolong. Nah, kalau minta tolong ucapkan tolong. Bukan ucapkan lontong. Pak Iran lontong bukain. Bukan. Pak Iran tolong bukain. Ya. Kemudian kalau ditolongin bilang terima kasih, terima kasih. Hurufnya T, E, R, I, M, A, K, A, S, I, H. Terima kasih. Atau yang lain ini, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, jazakallah boleh. Jazakallahu khairan kasiron boleh ya. Ucapkan ini kalau antum mendapatkan sesuatu. Biasain ya. Oke. Baik, itu saja yang bisa Pak Iran sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa tadi pelajarannya? Pelajaran yang pertama adalah kalau belajar kita punya adabnya. Lagi Zoom nih, atau lagi di video call nih, nggak boleh sambil tiduran, tapi duduk yang rapih. Duduk yang rapih, yang tegak, begitu ya. Kalau pengen ke kamar mandi, jangan langsung pergi aja meninggalkan Pak Iran lagi ngomong sendirian. Tapi izin Pak Iran, izin mau ke kamar mandi dulu, meskipun di Zoom atau lagi di video call, begitu ya. Duduk yang rapi, yang tertib, diusahakan di meja. Pakai baju seragam kalau lagi video call atau lagi Zoom, pagi-pagi pakai seragamnya biar kelihatannya lagi sekolah, begitu ya. Harus di tempat yang terang biar matanya tetap sehat. Terus yang selanjutnya pelajarannya adalah kita membedakan bangun ruang dan bangun datar. Bangun ruang itu kenapa disebut bangun ruang? Karena ada ruangannya. Tadi itu tuh ada ruangannya. Makanya disebut bangun ruang. Kalau kertas nggak ada ruangannya, jadi disebut bangun datar. Ya, bentuknya datar. Bangun ruang. Begitu. Yang terakhir tadi kita mengucapkan tolong. Kalau minta tolong, terima kasih. Kalau ditolongin. Kalau dimintai tolong, kita harus menolongnya. Dapat pahala, kitanya berlomba-lomba cari pahala. Kalau nolongin orang, nolongin Umi, nolongin Abi, nolongin sapu-sapu di rumah, nolongin ngambilin minum untuk Abi, nolongin beli sesuatu di warung, nolongin jagain adek. Nah, begitu. Atau dipanggil namanya. Dek sini datang. Iya Abi, iya Umi, begitu ya. Tolong, kemudian kalau dikasih sesuatu, bilang alhamdulillah, terima kasih, atau alhamdulillah syukron,
alhamdulillah, jazakallah. Kalau punya salah, bilang afwan atau maaf ya. Orang yang hebat itu bukan orang yang jago berantem. Tapi orang hebat itu adalah orang yang bisa menahan marah. Yang bisa menahan marah. Dan kalau punya salah, orang yang hebat itu adalah berani minta maaf. Maaf ya, nggak sengaja. Itu orang berani, orang hebat. Dan orang hebat itu kalau ada orang yang minta maaf, dimaafin. Nah, yang kedua, ada pahlawan. Kayak ini nih, Batman. Katanya pahlawan di TV doang, bohong-bohongan. Tapi ada pahlawan asli. Siapa itu pahlawan asli? Pahlawan asli itu adalah antum semuanya. Siapa saja yang nolongin orang, bantuin orang, ngasih makanan, orang yang nggak bawa makanan, itu pahlawan. Kenapa? Karena nolongin. Jadi pahlawan itu siapa yang suka nolong, dia adalah pahlawan sesungguhnya. Lebih hebat daripada Batman. Batman mah bohong-bohongan. Kalau antum yang suka nolongin temennya, itu adalah pahlawan beneran. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap beri salam. Hei, diperpendek. Hei, diperpanjang. Ditelan. Hop, diperbagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.